Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan untuk modul berikutnya di mata kuliah praktikum pemeriksaan akuntansi. Tepatnya kita masuk di modul 5, yaitu mengenai beban dibayar di muka dan perlengkapan kantor. Oke, dari penjelasan sebelumnya, di modul 5 ini kita akan memeriksa tentang beban dibayar di muka dan perlengkapan kantor, di mana klien Anda memiliki 4 ya harta yang sudah dibayar di muka. Ada 3 plus 1, ada perlengkapannya, ada asuransi, sewa, pajak, dan perlengkapan kantor. Oke, ini program auditnya, ini sudah dijelaskan. Asuransi dibayar di mukanya ada beberapa kejadian atau ada beberapa informasi yang harus kalian pelajari, dan ini pun sudah dijelaskan, di mana saya review lagi ya, di mana di sini saudari Esther memberikan daftar polis asuransi kepada kalian. Di sana ada bangunan, ada peralatan, kendaraan, dan persediaan barang dagang yang diasuransikan oleh klien Anda. Di mana premi yang dibayar itu 1.500.000, 1 juta untuk bangunan, peralatan 500, kendaraan 1 juta, dan persediaan barang 500. Untuk periodenya 1 tahun. Nah, Anda memeriksa polis tersebut dan ditemukan bahwa klien Anda hanya mencatat pembayaran premi asuransi pertama kali untuk tanggal 1. Ya, jadi rasanya klien Anda baru mencatat pembayaran premi ini di 1 tahun, di awal tahun untuk masa 1 tahun, dan mereka belum melakukan pembebanan untuk bulan sampai untuk tahun berjalan ya. Mereka belum melakukan pembebanan atau ya pencatat pembebanan untuk 1 tahun berjalan. Itu untuk asuransi dibayar di muka. Berikutnya ada sewa dibayar di muka, di mana informasinya ternyata si klien Anda juga memiliki sewa di mall gitu ya, di mall di Bogor untuk periode 1 tahun ini, dari bulan Oktober sampai September tahun depan sebesar 20 juta. Dan klien Anda pun belum mencatat jurnal untuk pembebanan selama tahun 2021 ya. Klien Anda sewanya dari bulan Oktober 2021 sampai 1 tahun ke depan, September sampai 2022. Nah, ternyata klien Anda belum mencatat pembebanannya sewa tersebut untuk tahun 2021-nya. Yang berikutnya ada pajak ya. Pajak di sini Anda harus melihat ada nggak PPN-nya, nanti Anda kompensasikan ke PPN keluaran untuk sampai bulan Desember 2021 ya, pajak berkenaan dengan pajak. Yang terakhir tentang perlengkapan kantor. Di sini perusahaan melakukan pengecekan fisik untuk perlengkapan dengan Anda, kemudian mendapatkan bahwa perlengkapan kantor pada tanggal 1 Januari sebesar 7.500.000 ya. Jadi Anda dapat informasi ini Anda kalau perlengkapan kantor pada tanggal 1 Januari sebesar 7.500.000. Nah, itu review singkat berkaitan dengan penjelasan pemeriksaan beban dibayar di muka dan perlengkapan. Nah, kalau gitu kita lanjut saja ke apa yang harus Anda lakukan di modul ini. Yang pertama adalah membuat prosedur auditnya. Oke, membuat prosedur audit. Yang pertama ini silakan Anda lihat di halaman berikutnya, itu sudah disediakan ya. Anda tinggal mengecek indeks dan Anda paraf. Kemudian jangan lupa diselesaikan juga sampai identitas kertas kerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membuat kertas kerja pemeriksaan. Oke, kita lihat kertas kerja pemeriksaan berkaitan dengan beban ini. Ada kertas kerja di sini yang pertama nih. Kita di halaman berikutnya itu setelah prosedur ada setelah prosedur audit di bawahnya itu ada kertas kerja, ada kertas kerja schedule. Kita lihat ada beban dibayar di muka dan perlengkapan kantor. Cuma ada 1 nih kertas kerjanya. Oke ya, di sini masih kosong ya, nanti Anda selesaikan, ada isi ya. Kira-kira ini saya sudah buat Excel-nya gitu ya. Saya sudah buat bentuk Excel-nya, bisa Anda lihat. Bentuknya kurang lebih sama ya. Ada kolom keterangan, ada ref, ada per klien 2021, ada AJE debit kredit, ada per audit 2021, ada per audit 2020. Oke, kita mulai dari kolom keterangan. Kolom keterangan nanti Anda isi dengan nama-nama akun, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, sampai perlengkapan kantor ya. Ini bisa dilihat di mana. Di sini Anda bisa lihat
akun-akun ini ada di neraca saldo. Nah, ya Anda masukkan mulai dari sewa dibayar di muka tadi ya tuh. Sewa dibayar di muka nih. Kemudian asuransi dibayar di muka, pajak, PPN masukkan sampai perlengkapan kantor. Oke, Anda bisa lihat di neraca saldo mulai dari kode 10601 sampai 10701. Ada kurang lebih 7 ya. Ya, ada 7. Oke, ini ada 7. Ada 8 ini, ada sewa, pajak, PPN sampai perlengkapan. Ya, dari sewa dan seterusnya. Oh ya, ada 8 ya, ada 8 akun. Oke. Ada 7 ya, 7. Oke, sorry ada 7. Sewa, asuransi, pajak ya ada 3, PPN dan perlengkapan ada 7 akun di kolom keterangan. Anda bisa lihat di neraca saldo. Kemudian saldo perkelahiannya 2021, ini juga sama, Anda bisa lihat dari neraca saldo ya 2021. Nah, ini Anda tinggal masukkan saja angka-angkanya 20 juta. Walaupun nggak ada saldonya tetap Anda masukkan saja biar lebih lengkap gitu ya. Anda masukkan 2021-nya ke kertas kerja yang diperlukan. Sudah masuk semua. Nah, sekarang kita baru masuk ke catatan pemeriksaannya, AJE, debit atau kreditnya. Nah, dari informasi yang tadi sudah disampaikan di awal di review tadi, nah yang pertama di sini saya menemukan kalau yang pertama berkaitan dengan asuransi. Oke, kita mulai dari asuransi dulu. Yang ini nih. Nah, kita mulai dari asuransi. Dimana tadi informasinya bahwa klien hanya mencatat pembayaran premi di awal tahun. Ya, perusahaan belum mencatat pembebanannya selama 1 tahun. Kan preminya 1 tahun ya, dari tanggal 1 Januari 2001 sampai 31 Desember. Jadi dia hanya mencatat pembayaran premi tersebut di tanggal 1 kemarin. Ya, dia belum mencatat pembebanannya selama 1 tahun berjalan. Nah, kira-kira dari asuransi ini apa yang bisa Anda koreksi gitu ya. Yang bisa koreksi adalah, nah, di sini catatan yang pertama saya sudah buatkan, ada perusahaan baru mencatat pembayaran premi asuransi untuk aset tetap dan persediaan pada tanggal aset tetap ya dan persediaan pada tanggal 1 Januari dan belum mencatat pembebanannya selama 1 tahun. Nah, ini ya keterangannya. Maka jurnal koreksi yang diperlukan adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka berapa? 3 juta ya kan, karena harusnya sudah habis kan asuransinya kan. Ya, karena asuransi sudah habis, maka bebannya pun harusnya 3 juta sama dengan nilai yang dibayarkan di awal periode tanggal 1 Januari ya 3 juta kan. Nah, dari sini nih 1 juta tambah 500 tambah 1 juta tambah 500 3 juta. Artinya apa? Artinya di awal periode klien Anda sudah bayar premi tersebut sebesar 3 juta untuk 4 aset yang diasuransikan. Itu jurnal yang pertama, catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah berkaitan dengan sewa ruko ya. Sewa ruko di Bogor tadi ya periode 1 Oktober sampai 30 September 2022 atau 1 tahun 12 bulan itu belum dibuat jurnalnya untuk pembebanan sewa selama tahun 2021-nya saja. 2020-nya belum ya, 2022-nya belum. Maka jurnal yang diperlukan adalah beban sewa guna usaha pada sewa dibayar di muka. 5 juta saldo. Dari mana Pak 5 juta? 5 juta itu dari kita hitung bulan Desember sudah berapa bulan ya kan, dari Oktober ya kan, Oktober terus ada November sampai Desember kan. Nah, ini yang tahun 2021 berarti udah 3 bulan. Ya, 3 bulan dari sewanya berapa? Sewanya itu setahun 20 juta ya kan, berarti per bulan berapa berarti? Berarti kan gini ya, kan 3 bulan ya, berarti 3 per 12 ya dikali 3 per 12 atau 3 dibagi 12 gitu ya. 3 bulan yang sudah menjadi beban dibagi 12 bulan yang sudah dibayarkan, kemudian dikali dengan 20 juta harga sewanya berapa. Nah, maka muncullah angka 5 juta. Kira-kira begitu cara hitungnya. Dari mana 5 juta itu? Dari yang sudah menjadi beban selama 3 bulan, jumlah sewanya 12 bulan dikali dengan harga sewanya 20 juta. Maka muncullah angka 5 juta untuk pembebanan selama untuk tahun 2021. Yang ketiga,
Yang ketiga itu berkaitan dengan perlengkapan ya. Perlengkapan perusahaan belum mencatat perlengkapan kantor yang terpakai selama tahun 2021. Maka jurnalnya adalah apa tadi? Beban perlengkapan pada perlengkapan. Berapa saldonya? Saldonya 1.582.500. Dari mana? Nah, ya, kalau Anda masih ingat materi kita sebelumnya berkaitan dengan perlengkapan, maka di sini yang harus kalian ketahui adalah berapa saldo perlengkapan yang tersedia. Ya enggak? Perlengkapan yang tersedia. Perlengkapan tersedia itu ada berapa sih? Ada berapa banyak? Taunya dari mana Anda? Nah, lihat di informasinya kalau nggak salah tadi sudah dijelaskan ya, ada di informasi di sini. Kalau Anda mengetahui bahwa perlengkapan kantor pada tanggal 1 Januari sebesar 7.500.000, nah maka itu kita bisa masukkan sebagai perlengkapan yang tersedia 7.500.000. Nah, kemudian perlengkapan tersedia 7.500.000 ya gitu ya misalnya. Oke. Kemudian perlengkapan yang tersisa berapa di akhir tahun? Anda lihat di kertas kerjanya, lihat. Nah, sini nih. Ini kan ada perlengkapan kantor nih, ada 5.917.500. Itu kan per 31 Desember, maka itu dimaknai sebagai perlengkapan kantor yang tersisa. Ini perlengkapan tersedia gitu ya. Bukan tersisa. Ya kan, tersisa berarti di akhir kan ya, di periode ya. Periode tersisanya tinggal berapa tadi di atas, Anda tinggal lihat di atas. Di sana ada berapa tadi di atas? 5.917.000. Ya sudah, berarti pertanyaannya berapakah perlengkapan yang terpakai kalau Anda punya persediaan 7.500.000, tersisa 5.917.500. Ya, berapa berarti yang terpakai? Ya, berarti nggak diselisihkan kan, selisihnya sebesar 1.500.000. Itulah yang terpakai atau yang sudah menjadi beban. Oke, itu catatan yang ketiga. Masih ada catatan berikutnya? Masih ada catatan berikutnya berkaitan dengan pajak nih. Sekarang pajak. Kami telah memeriksa bukti pemotongan pajak dari pihak ketiga atas pembelian medium comfort. Medium comfort kalau Anda masih ingat, makanya berkaitan dengan pembelian persediaan dari PT Flora. Dicatat sebagai PPN keluaran dan masukan. Maka jurnalnya adalah, jurnal yang diperlukan adalah untuk apa tadi keterangannya di sini nih, untuk mengkompensasikan pajak tersebut, maka dibuatlah jurnalnya PPN keluaran pada PPN masukan sebesar 4.750.000. Nah, ini maksudnya gimana Pak? Nah, maksudnya Anda lihat tadi ya, saya singgung di awal, ini berkaitan, pajak ini ternyata berkaitan dengan pembelian medium comfort, yaitu kalau Anda masih ingat di persediaan. Kita buka dulu deh kertas persediaannya. Nah, ini kertas kerja persediaan yang sudah Anda buat di modul sebelumnya. Nah, sini Anda lihat di catatan pemeriksaan, di sana kan ada tuh, ya kan, Anda membeli medium comfort dari PT Flora, ya kan, PPN sudah termasuk PPN masukan 10%. Nah, makanya harus kita kompensasikan. Ya, PPN masukan kita kompensasikan kepada PPN keluaran. Nah, maka di sini, kalau di sini di persediaan itu jurnalnya PPN masukannya ada sebelah debit 4.750, maka kita kompensasikan menjadi PPN keluarannya di debit, PPN masukannya sebelah kredit. Ya, tadi ketika Anda beli persediaan, PPN masukannya ada di sebelah debit. Sekarang kita kompensasikan ke PPN keluaran. Maka jurnalnya adalah PPN keluaran pada PPN masukan. Gitu ya, 4.750.000. Angkanya dari mana? Angkanya tadi dari PPN 10% dari Anda beli 950.000 sebanyak 50 unit. Gitu ya, Anda tinggal lihat saja di kertas kerja sebelumnya, di kertas kerja persediaan. Oke, kalau sudah jangan lupa kesimpulannya diisi ya. Kebetulan di sini saya belum membuat kesimpulannya, nanti Anda silakan lengkapi saja. Kemudian identitasnya juga diperiksa oleh tanggalnya dan sebagainya sampai periode. Nah, itu jurnal koreksinya, kesimpulannya sampai identitas. Nah, berikutnya dari jurnal yang sudah Anda buat di catatan pemeriksaan, kita masukkan ke dalam kolom AJE dan AJE, DR atau CR-nya. Hanya untuk akun-akun yang ada di kertas kerja ini. Ya, seperti yang sudah kalian selesaikan, seperti sudah kalian pahami, yang sudah juga saya jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mengisi AJE ini seperti apa. Yang pertama adalah beban asuransi. Beban asuransi kan nggak ada di sini ya, nggak ada akunnya, nggak ada nih.
beban asuransi. Nanti dia adanya di kertas kerja berikutnya atau kertas kerja yang lain. Nanti silakan Anda masukkan ke sana. Kita catat dulu yang ada di kertas kerja ini. Asuransi dibayar di muka ada nggak? Oh, ada nih di atas asuransi dibayar di muka. Ada 3 juta sebelah kredit ya. Makanya kita masukkan ke sini sebelah kredit. Masuk. Oke, begitu. Berarti yang ini udah ya, masuk asuransi. Yang kedua ada beban sewa guna usaha juga nggak ada di kertas kerja ini. Yang ada sewa dibayar di muka itu ada 5 juta sebelah kredit. Nah, kita masukin lagi ke atas. Sewa dibayar di muka kredit, kita masukin lagi di atas. Nah, kira-kira begitu caranya. Ada lagi beban perlengkapan nggak ada di kertas kerja ini. Adanya perlengkapan 1582 ya. Oke, kita masukin ke atas perlengkapan kredit ya. Perlengkapan kredit kita masukin ke sini. Oke. Ada lagi nggak PPN? Nah, sekarang PPN keluar, PPN masukan ada kertas kerja ini. Adanya PPN masukan nih adanya nih. Nah, maka PPN masukannya dulu yang kita masukkan ke kertas kerja ini. Oke, 4750 kredit ya. Maka kita masukin ke sini nih masukannya. Nah, ini udah masuk semua. Terus kita jumlah gitu ya. PPN masukannya ini sudah ada juga nih. Ntar ya, ini saya ini dulu nih biar kelihatan. Ini PPN masukannya sudah ada nih, sudah masuk. Dari mana nih Pak? Yang sebelah debat 4750. Nah, tadi yang di kolom kertas kerja persediaan kan PPN masukan nih. Nah, ini kan ada masukan ke kertas kerja 4750 ya, namanya kertas kerja yang ini di sini masukin. Ya, masukin ke sini dari kertas kerja persediaan ketika Anda membeli barang sudah termasuk PPN 10%. Ya, jurnalnya kan ada tuh. Coba dibuka lagi kertas kerja persediaannya, ada persediaan barang dalam perjalanan, ada PPN masukan, ada utang dagang. Nah, PPN masukan ini Anda masukkan ke kertas kerja yang beban dibayar di muka ini. Masuk ke sini 4750. Nah, yang debit ya, yang kertas kerja berarti ini 4750 ini yang debit nih dari kertas kerja persediaan. Kalau yang 4750 sebelah kredit ini dari kertas kerja yang barusan kita buatnya dari bawah sini. Ya, nah kalau sudah masuk semua maka kita bisa hitung per auditnya gimana cara masukannya. Cara menghitungnya yaitu per klien ditambah debit dikurangi kredit. Maka nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, gitu ya. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. 20 juta ditambah DR dikurangi CR, 20 ditambah 0 dikurangi 5, 15 juta. Begitu seterusnya. Sama rumusnya mulai dari sewa sampai perlengkapan kantor. Nah, di jumlah ada 19 juta per auditnya. Dari yang semula ada 28 juta per klien, setelah pemeriksaan hanya ada 19 juta. Per audit 2020 jangan lupa diisi juga dari neraca saldo ya, 2020 juta 500. Oke, saya rasa cukup pembahasan untuk kertas kerja dibayar di muka ini. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dengan baik. Kalau ada pertanyaan silahkan kita diskusi di grup yang sudah kita buat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.